Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para sahabat Sami Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam segmen channel Sami Tutor Official dalam channel Tibun Nabawi yang berkaitan dengan bekam, ruqyah, herbal HNI dan herbal ilahiyah serta materi dakwah lainnya. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi kali ini kita akan menyambung materi yang sudah pernah kita bahas, ya, tentang kelebihan dan keistimewaan dakwah para rasul. Ya, di bagian pertama kita sudah membahas tentang bagaimana rasul melakukan dakwah untuk agama ini, yaitu dengan dakwah rabbaniyah, ya. Yang kedua, kita akan memasuki pembahasan yaitu dakwahnya para rasul tidak pernah meminta upah kepada siapapun, ya. Mereka tidak meminta balasan di dunia, ya, kepada orang-orang yang didakwahi. Para rasul semuanya adalah orang-orang yang juput. Mereka tidak meminta upah dari manusia dari dakwah mereka. Mereka minta pahala Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Dalil banyak dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya dalam surat Hud surah ke-11 ayat ke-51, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Shadaqallahul azim. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepada kalian bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah telah menciptakanku, maka tidaklah kamu memikirkannya, ya. Justru Nabi Muhammad SAW memberi dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, ya, fa inni u'ti rijalan adi bisi ahdin bikufrin ana alafuhum, ya. Aku memberi beberapa orang yang baru masuk Islam supaya hati mereka lembut menerima Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dakwah yang dilakukan oleh para nabi-nabi kita terdahulu yaitu mereka memberi apa yang mereka punya kepada orang yang didakwahi. Mereka memberi agar mereka hatinya menjadi lembut, ya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang hatinya keras ketika didakwahi penuh dengan bentrokan. Mungkin cara kita yang salah. Maka lakukan dakwah sebagaimana para rasul mengajarkan, ya. Dan yang ketiga, penuh dengan kasih sayang. Dakwah para rasul tidak dengan kekerasan, tidak dengan peperangan. Mereka melakukannya sesuai dengan apa yang telah diamanahkan kepadanya, ya. Para nabi dan rasul dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Jadi semua nabi dan rasul adalah manusia yang paling sayang di antara manusia ini. Tampak dari dakwah yang mereka lakukan siang dan malam, dilakukan sendiri-sendiri, ya, ketika sepi atau bahkan ketika di hadapan orang banyak. Mereka menggunakan metode takhrib, yaitu dengan memotivasi, atau tarhib dengan ancaman. Nah, bagaimana para sahabat Sami Tutor? Bagi kalian pelaku dakwah, aku
apakah sudah sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan, sebagaimana kami melakukan dakwah ruqyah bukan dengan metode personal, dengan metode one by one, ya, satu dengan satu orang, ya, karena dakwah ini yang bisa lebih dekat dengan mereka, yang bisa diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada akhir zaman ini. Allahu a'lam bishawab. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amilan laisa amruna fa huwa raddu. Sadaqallahu alaihi. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita aturkan, ya, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dengan kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anak-anak remaja, ya, bagaimana kita jangan sampai mematikan bakat remaja putri kita. Yang jelas bakat-bakat yang mereka miliki asal tidak bertentangan dengan kaidah agama kita, ya, kita berikan support, kita berikan dia dorongan agar dia mengasah apa yang dia punya. Tetapi apabila bakat-bakat tersebut dapat mengundang suatu kemaksiatan pada dirinya, maka berikan pendampingan kepada anak-anak kita agar mereka tetap berjalan pada jalan yang benar. Nah, para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin di segmen-segmen yang sudah kita sering membicarakan tentang masalah anak-anak, ya, dan kali ini kita akan membicarakan keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah, ya, benar-benar memanfaatkan perjalanan beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai dari beliau seorang gadis kecil yang beranjak menjadi remaja. Setelah Nabi wafat, ya, Aisyah juga aktif menyebarkan ilmu dan menyampaikan riwayat yang beliau dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah ini merupakan anak daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai beliau wafat. Aisyah radhiyallahu anhu, ya, adalah salah satu potret remaja putri. Artinya Nabi mempersiapkan Aisyah untuk itu dan membuka kesempatan kepada Aisyah untuk menjadi wanita yang terkemuka dengan ilmu. Oleh karena itu, para pendidik khususnya yang memiliki anak perempuan, ya, remaja, hendaknya betul-betul membimbing dan mendidik mereka agar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Bagaimana saya memiliki seorang anak perempuan, ya. Buang jauh pemikiran yang namanya wanita hanya berada di sumur, dapur, dan di kasur. Di bawah pria tidak ada kiprah apa-apa di tengah masyarakat, bahkan sangat-sangat dibatasi. Tentu ada batas-batasnya, tapi kita harus mengerti bahwa kaum wanita muslim bahkan setelah masa Nabi, di antara mereka ada yang memang betul-betul memiliki peran yang sangat sentral di tengah-tengah masyarakat,
ya. Katakanlah atau ketahuilah, mereka ini memiliki kemampuan yang melebihi kaum pria, ya. Mengapa tidak? Ada seorang wanita yang memang bisa menjadi seorang mufti atau rujukan di dalam ilmu, atau memiliki keahlian atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasa, yang tidak dimiliki oleh pria biasa, ya. Jangan matikan bakat mereka dengan alasan-alasan yang kuno, ya. Seolah-olah begitu Nabi dan para sahabat, ya. Kalau kita baca syirah para ulama salaf, mereka tidak memperlakukan seperti itu, ya. Sehingga ada buku tentang peran wanita di dalam perkembangan ilmu hadis, ya. Itu luar biasa di masa Rasulullah, ya, di masa para ulama terdahulu, terutama bagaimana peran mereka di dalam menyebarkan ilmu agama ini, ya. Maka kita lihat di buku biografi perawi-perawi, banyak di antara mereka dari kaum wanita, ya. Memang, ya, setengah akal dari wanita, jadi akal atau pemikiran dari seorang wanita itu setengah dari pria. Namun ini nisbi, pertanyaan pria yang mana, ya. Sebagian wanita ada yang akalnya itu lebih unggul daripada akalnya pria, gitu, ya. Jadi jangan kita sepelekan seorang wanita. Mungkin sebagian orang takut karena berpatokan dengan ayat yang dikatakan bahwasanya arijalun qaulun alun nisa, ya. Jawaban adalah kita harus tempatkan ayat ini pada konteksnya, itu dalam konteks kepemimpinan, ya, dari masalah rumah tangga. Artinya tetap seberapa pintar kaum wanita, sehebat apapun kaum wanita, ketika dia berumah tangga, tetaplah suami yang menjadi pemimpin. Maka mari kita berikan dorongan support yang sebesar-besarnya buat anak perempuan kita, dan kita remehkan dia. Wanita adalah memberi sesuatu bagi kebahagiaan seorang di dalam rumah tangga, ya. Mungkin itu saja yang bisa sambil berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل
أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا هلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أرسها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأمته الله 100 عام ثم بعثوه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نخرجها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلموا أن لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat sambil tutor rahimahullah, di kesempatan kita pada kali ini kita akan membahas tentang penyakit kepala
serta solusi pengobatannya. Oke, kita simak ya. Kepala ini kepala ya. Kepala ini sangat penting untuk kita jaga. Kepala ini merupakan sesuatu yang menjadi kota kedua dari jantung kita. Ya, kota ketiganya ada lambung, kota keduanya ada kepala di bagian sini. Jadi kalau kepala diinjak-injak, maka harga diri seorang akan Anda sendiri yang bisa jawab. Tapi di sini saya akan membahas tentang masalah yang menjadi sesuatu yang dirasakan oleh setiap orang, ya, sakit kepala. Kepala merupakan organ yang sangat istimewa para sahabat Sayyidina Tutor. Maka dari itu Allah memasang di atas badan, dan satu kepala terdiri ada 55 tulang dari 360 tulang yang berada di seluruh badan manusia. Selain itu, panca indera yang diletakkan berada di kepala, baik itu mata, telinga, penciuman, indera perasa, dan di kepala juga diletakkan rambut dan otak yang merupakan alat ya untuk mendinginkan jantung. Dan kepala juga ya ditempatkan rambut ya. Dan kepala berfungsi untuk mendinginkan sesuatu yang berlebihan pada jantung ya. Ketika terkena gangguan, kepala tidak bisa diperlakukan sebagaimana organ yang lain yang bisa diambil, diamputasi ataupun dipotong lehernya. Hilang kepala, matilah pula manusia ya. Maka daripada itu, jikalau kita mengalami suatu penyakit yaitu disebabkan sakit kepala yang diakibatkan oleh beberapa komponen yang berada di dalam tubuh kita, maka rawatan yang paling ampuh dan yang paling tepat adalah hijamah, bekam di area ubun-ubun. Itu salah satu pengobatan yang harus dilakukan, dan ya mengkondisikan dirinya di suasana yang tepat gitu ya. Nah, terlalu banyak otak bergerak atau berpikir di antara ya yang lain itu seolah-olah ya energi vital yang ada di dalam kepala, demikian pula yang banyak berpikir negatif atau sering berlebihan dapat memicu penyakit yang ada di kepala. Kondisi lapar juga bisa menyebabkan sakit kepala. Maka daripada itu, sahabat saniter, jaga organ-organ tubuh kita agar kepala tidak menanggung bebannya. Ya, itu saja yang dapat kita berikan. Jaga kepala kita. Jangan sampai kita mengalami suatu penyakit yang bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang Sahamil Tutor ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saksikan terus video-video dari kami yang insya Allah nantinya akan memberikan manfaat buat kalian semua, dan khususnya bagi diri kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.